Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis muda bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya, Bawang Merah. Sejak sang ayah meninggal dunia, kehidupan Bawang Putih berubah drastis. Ia harus mengurus seluruh pekerjaan rumah, sementara ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai. Akhirnya kelar juga nih masak. Belum juga nyapu, nyuci, nyetrika. Pasti tidurku larut malam lagi deh. Lo masak apa Putih? Baunya bukan kayak makanan mahal, kayak di kalangan SD. Ini masak sop sih kak. Lo emang gak kreatif ya? Minimal masak lah yang lain. Dia di TikTok, resep-resep. Banyak yang estetik. Kalau kakak mau request menu lain, bilang aja. Gue sih gak minta ya. Tapi kalau ada tamu, tolong jangan malu-maluin ya. Soal dekor rumah buat ultah gue, lebih baik gue aja yang ngurus. Putih! Ya, Kamu udah nyapu halaman rumah belum? belum tante. Ini niatnya mau kelarin masak dulu baru nyapu. Tuh kan, kerja lambat banget. Kamu tuh ya cuma modal sabar doang, tapi skill nol besar. Kamu jangan bawa-bawa nama ayah kamu buat cari simpati tante ya. Hari-hari berlalu dan perlakuan ibu tiri serta Bawang Merah semakin menjadi. Mereka tak segan menyuruh Bawang Putih mencuci baju tengah malam, memasak untuk pesta tanpa bantuan, bahkan tak memberinya jatah makanan yang layak. Tuh, tangan aku keriput nih kayak nenek-nenek. Tapi besok merah ulang tahun, pasti lebih parah lagi. Hai guys, ini acara ulang tahun gue dan meskipun rumahnya besok, tapi tetap vibes-nya sih bisa lah buat party. Suatu hari, Bawang Putih disuruh mencuci pakaian di sungai. Saat akan mencuci, salah satu kain mahal milik ibu tirinya terbang. Ya ampun, salah satu kain dari tante terbang. Pasti tante marah deh kalau aku pulang gak bawa apa-apa. Bawang Putih pun menyusuri sungai. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah perkampungan dan menemukan sebuah rumah tua. Permisi, apa ada orang? Permisi kayak maaf mau tanya, ada kain sutra ungu yang hanyut nggak ya? Mungkin lumayan mahal. Ada nak, tapi bantuin kakek dulu ya buat bersihin rumah ini. Mau nggak bisa masuk aja gak apa-apa. Siap kek. Rumah kakek, Bawang Putih bekerja dengan tulus. Ia membersihkan rumah, memasak, bahkan menghibur sang kakek dengan cerita-cerita lucu. Kakek pun senang dan menawarkan dua pilihan kotak. Satu kotak kecil dan satu kotak besar. Permisi Ana, ini kan kamu ya? Oh iya kek, benar. Untuk hadiah kamu, saya kasih dua pilihan. Mau pilih yang mana? Yang kecil aja deh kek, biar nggak banyak PR-nya. Ya. Makasih kek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih membuka kotak tersebut dan menemukan emas, perhiasan, dan make up. Namun, reaksi ibu tiri dan Bawang Merah tak seperti yang ia harapkan. Assalamualaikum tante, kakak.
bawa apaan tuh? Ini tadi aku habis ngebantu kakek. Coba lihat. Kita minta pantau aja. Sumpah, lo dapat ini semua gara-gara nolongin kakek random. Dunia ini emang gak adil ya. Kamu harus ke sana juga, men. Tapi aku yang lebih besar, jangan kau kalah sama dia. Didorong oleh rasa iri dan ambisi, bawang merah pun bersiap pergi ke sungai dengan berpura-pura kehilangan kain. Ia tidak membawa cucian, namun membuat sandiwara seolah-olah pakaiannya terbawa arus. Hai guys, di sini gue akan jadi anak baik versi cepat. Dan katanya sih ada kakek-kakek tua misterius yang ngasih harta secara cuma-cuma. Gue sih mau ya dapetin. Tolongin dong, ada yang lihat gak kain gue hanyut? Tolong temuin dong. Suara lantang, ia berjalan menyusuri sungai hingga ke dalam perkampungan. Ia pun tiba di rumah kakek yang sama. Permisi kek. Iya, ada apa nak? Dengar kakek nemu kain yang terbang ya? Iya, ada di sekitar sini. Oh, boleh kembalikan nggak kainnya? Bisa, tapi bantu kakek dulu ya buat bersihin rumah ini. Oh, iya boleh deh kek. Namun berbeda dengan bawang putih, bawang merah melakukan semuanya dengan ogah-ogahan. Ia menyapu hanya bagian depan rumah, mencuci piring asal-asalan, bahkan sempat mengeluh tentang sinyal HP yang tidak stabil. Aduh, rumah tua, tua. Harusnya bukan gue banget. Tapi demi keranjang besar, gue harus bisa. Meski melihat niatnya setengah hati, sang kakek tetap memberikan dua pilihan kotak yang sama. Makasih ya, Nang, udah bantu. Ini ada buat kamu, bisa beli kamu satu yang kecil. Gue pilih yang besar aja deh kek. Sesuai instruksi, bawang merah membawa pulang keranjang itu tanpa membukanya di jalan. Namun, sesampainya di rumah, ia tak sabar membuka isinya. Bukan kekayaan yang ia dapat, melainkan teror. Ibu, aku pulang. Astaga, Mer, ya ampun, kenapa bisa jadi kayak gini? Putih! Iya. Bentar, biar aku beresin dulu ya. Sejak kejadian itu, bawang merah jatuh sakit karena trauma. Ia mulai berubah, tidak lagi sombong, tak lagi mengejek bawang putih. Ibu tirinya pun mulai sadar bahwa keserakahan telah membutakan kasih sayang yang seharusnya dibagikan. Putih, Tante minta maaf. Selama ini Tante selalu keras sama kamu, selalu nyudutin kamu. Tante minta maaf ya atas kesalahan Tante sama Merah. Putih, aku juga minta maaf ya. Selama ini aku udah jahat sama kamu. Tolong maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa Tante, Kak. Lagian semua orang juga bisa berubah. Toh sekarang kita bisa bareng-bareng kan? Sejak saat itu, mereka hidup rukun. Bawang putih tetap rendah hati, bawang putih belajar menghargai, dan ibu tirinya menjadi lebih bijaksana. Rumah itu kini dipenuhi tawa dan kerjasama, bukan caci maki dan rasa iri.